Assalamualaikum Pak Rizky. Salam. Alhamdulillah sehat Pak Rizky. Sehat, Bapak Said. Iya, izin Pak Rizky. Kita ini kan mau observasi, Iya. ya observasi kelas. Nah, seperti biasa sebelum observasi itu kita ada yang namanya pra, ya, pra observasi, observasi, dan pasca observasi, ya. Nah, sekarang kita ada di pra observasi. Iya. Maaf ya Pak Rizky ya, mungkin saya akan banyak bertanya kepada Pak Rizky terkait observasi yang akan kita laksanakan. Iya. Oke, izin bertanya Pak Rizky, dari yang Pak Rizky ingin ajarkan ke peserta didik ketika saya mau mengobservasi, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rizky capai terhadap peserta didik Pak Rizky? Nah, itu tujuan pembelajarannya Pak Said itu jadi peserta didik bisa memahami ya dan memiliki intuisi, maksudnya bisa mengenal tentang bilangan. Bilangan. Oh, pengen biar anak-anak tuh tahu tentang bilangan ya? Iya. Oke, iya. Terus Pak Rizky ada lagi? Nah, kemudian juga selain itu tentang bagaimana anak-anak itu bisa mereka melakukan operasi dalam misalnya perkalian. Oh, operasi hitung perkalian. Ya, menghitung perkalian. Iya, iya. Menghitung perkalian. Oh, berarti peserta didik bisa menghitung perkalian ya? Iya. Iya. Terus ada lagi Pak Rizky? Untuk selanjutnya, kalau menurut saya cuma dua itu jadi mengetahui bilangan. Iya. Yang kedua, bagaimana mereka mengetahui bagaimana cara menghitung perkalian itu untuk mendapatkan hasilnya. Hasilnya. Iya. Nah, untuk materi yang pas kita observasi itu perkalian berapa Pak Rizky yang mau dibahas? Yang mau dibahas itu perkalian 7. Oh, perkalian 7. Iya, perkalian 7 ya. Iya. Oke. Siap Pak Rizky, terima kasih. Alhamdulillah nih Pak Rizky, tujuan pembelajarannya ya. Iya. Pelajarannya matematika, tujuannya udah didapat ya untuk mengetahui tentang bilangan ya. Iya, Bilangan lalu agar peserta didik itu dapat melakukan operasi hitung perkalian. Nah, khususnya perkalian 7. Iya, oke. Terima kasih Pak Rizky. Nah, selanjutnya Pak Rizky, dari kelas Pak Rizky yang ingin Pak Rizky capai tadi tujuannya udah. Nah, sekarang apa sih area ya? Area pengembangan yang pengen atau hendak Bapak capai. Area mana yang Bapak pengen capai itu ya? Nah, untuk areanya area pengembangannya. Pengembangannya jadi mereka itu bisa membaca bilangan, misalnya 1/7, 7. Terusnya bisa menulis perkalian tersebut Pak Sahid. Terusnya juga hasilnya berapa? Misalnya 7x2 berapa? Nah, jadi yang pertama adalah tentang membaca ya dari hasil perkalian tersebut. Kemudian mereka menulis ya 7x2 misalnya berapa? Dan hasil dari 7x2 berapa? Nah, pastikan 7x2 14. Nah, itu hasilnya ada 14. Nah, itu mereka jadi mengerti ya. Intinya berarti intinya dari area pengembangan adalah biar biar anak-anak tuh bisa menghitung ya Pak ya, bisa menghitung perkalian dengan benar gitu ya Pak Rizky ya. Nah, dari pembelajaran yang ingin Pak Rizky capai itu kan biar mereka bisa berhitung. Nah, mungkin ada hal lain yang ingin dikembangkan, entah mungkin cara penyampaiannya terhadap peserta didik atau metodenya dan sebagainya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Rizky? Nah, yang akan saya tambahkan itu nanti misalnya dalam bentuk perkalian, nah itu ditambahkan cara untuk mendapatkan hasil tersebut, misalnya pakai balok nih. Pakai balok atau pakai batu. Nah, itu dihitung tuh. Dihitung semuanya. Berarti media ya Pak ya? Ya, media. Gitu. Jadi media pembelajarannya ya. Iya, dengan balok, batu. Nah, itu biasanya saya
saya tulis dipan tulis, nah itu agar mereka mengerti, karena kalau dari YouTube bisa aja misalnya ada caranya gitu, tapi lebih mengenal lagi buat mereka. Jadi saya langsung menerangkan membuat balok-balok batu. Oh, balok. Jadi medianya ya, Iya. media ditekankan ya. Oh Iya. ya. Jadi yang pengen Pak Rizky capai itu ya pengembangannya itu media ya, biar anak-anak lebih mudah memahami gitu ya. Iya, Seperti betul. itu. Terima kasih Pak Rizky. Izin lagi bertanya nih Pak Rizky. Nah, strategi yang ingin Pak Rizky, strategi apa yang pengen Pak Rizky siapin gitu ya, yang pengen Pak Rizky siapin ketika observasi nih strateginya, entah itu metodenya, metode pembelajarannya, atau medianya yang ditambahin, atau sumber belajar dan sebagainya. Mungkin apa Pak Rizky? Nah, saya strateginya akan memakai YouTube ya, YouTube. Jadi YouTube. Jadi saya pertama saya pasang dulu penjelasan mengenai perkalian 7 yang dari YouTube. Setelah itu saya akan nanya ada yang mengerti atau tidak. Nah itu ya saya pertama. Kedua juga saya akan menulis dulu misalnya 7 kali 1, ada yang tahu nggak hasil segitu? Ya begitu. Nah dari situ baru akan saya jelaskan lewat papan tulis. Begitu papan tulis ya, bisa 7 kali 2 lewat balok atau lewat misalnya batu yang saya gambar batu. Nah sehabis itu saya saya terangkan itu. Nah itu saya kasih soal ke anak-anak ya, tidak terlalu banyak, misalnya hanya 5, misalnya 7 kali 1 sampai 7 kali 5. Nah mereka suruh untuk menghitung, nah dengan cara batu itu juga, dengan balok batu. Nah setelah itu akan saya tunjuk ya siswa tersebut untuk maju ke depan supaya mereka mengerjakan hasilnya berapa kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Wah, luar biasa ya. Izin saya mencoba untuk menyimpulkan dari strategi ya. Jadi strateginya itu Pak Rizky ingin menggunakan media ya, yaitu proyektor ya, yang ditayangkan. Jadi dan itu video pembelajaran melalui dari YouTube ya Pak Rizky dapatnya ya. Oke, bagus Pak Rizky, karena itu bentuk pemanfaatan ya. Betul Pak Rizky. Nah, terus udah proyektornya dipakai, terus pakai laptop juga, berarti sudah berkemajuan ya Pak Rizky ya. Tidak tidak ketinggalan ya Pak Rizky ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan media konkretnya juga tadi saya dengar Pak Rizky menjelaskan, Pak Rizky menggunakan media konkret ya, berupa balok-balok ataupun batu-batu untuk sebagai media konkret untuk perkalian ya. Masya Allah, keren banget Pak Rizky. Ya oke, alhamdulillah kita cukupkan untuk pra observasi ini Pak Rizky. Semoga antar pertemuan berikutnya untuk observasinya berjalan dengan lancar, sukses, dan peserta didiknya bisa mengerti dan bisa menghitung perkalian 7-nya. Sekian Pak Rizky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran matematika ya. Ya. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Billahi wa
bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zikni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Abizar, siapa lagi? Abizar ya, jadi Abizar yang tidak hadir ya. Oke, sekarang untuk kesiapan belajar ya. Kalian berdiri ya, coba Bapak mau lihat. Nah bajunya ya, yang baju dikeluarin dimasukkan ya, yang rapi ya. Ya rapi nak ya. Nah ya, sebelum kita belajar bukan hanya ilmu aja kita dapat, tapi kerapihan juga ya. Nah ini untuk melatih disiplin ya anak-anak semuanya ya. Udah semuanya. Ya Farid silakan di tempat duduknya ya. Ya. Itu ya. Oke, udah siap semua? Ya, silakan duduk lagi. Ya. Nah, sekarang berdiri. Semuanya berdiri lagi. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ayo berdiri ya anak. Indonesia tanah airku, Ya, silakan duduk lagi anak-anak. Ya. Nah, sekarang, nah kemarin kan kita sudah belajar anak-anak ya pakai 6 ya. Jadi per 6 sampai 10. Yuk kita sama. Jadi kayak gini lah. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Ya. Yuk. Sama-sama ya. 1, 2, 3. 6 kali 1, 6.
ini ya anak-anak ya, kemarin kita sudah belajar ini. Nah sekarang kita masuk yang perkalian ketujuh. Nah, siapa di sini yang bisa ngerjain? Coba angkat tangan siapa? Siapa perkalian 7? Ya, ini dulu Aurel coba. Yang 7 kali 1 ditulis di sini. 7 kali 1 berapa? Ditulis di sini berapa? Jangan ada yang kasih tahu. Ya, pintar. Ya, nanti dulu. Nah, Bapak Farid nih. Enggak, coba belajar berani. Nah, tunggu sebentar. Wildan. Ya. Nah, 7 kali 2 berapa? 7 kali 2. Ya, nanti anak-anak ya. Bapak yang pilih ya. 7 kali 2. Nah, ya. Nah, kemudian sekarang 7 kali 3 ya Aida. Coba 7 kali 3. Nah, ini ya anak-anak ya. Nah, jadi ingat ya. 7 kali 1 berapa? 7 ya. 7 kali 2 14 ya. 7 kali 3 2 1 ya. Nah, karena kita akan memasuki perkalian 7 ya anak-anak ya. Ayo suaranya. Nah, di sini ya. Nah, apa tujuan pembelajaran nih anak-anak ya? Tujuan pembelajarannya nih apa? Ya. Yang pertama ya, di sini kita lihat ya, peserta didik dapat menunjukkan ya pemahaman dan memiliki intuisi bilangan ya, number sense pada bilangan cacar sampai 100, termasuk melakukan komposisi, menyusun dan dekomposisi mengurai bilangan tersebut ya. Yang kedua apa? Dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacat sampai 20 ya, dan dapat memahami pecahan setengah dan seperempat ya. Yang ketiga apa? Dapat mengenali ya anak-anak sekalian ya, meniru dan melanjutkan pola-pola bukan bilangan. Mereka dapat membandingkan panjang, berat, dan durasi waktu serta mengestimasi panjang menggunakan satuan tidak baku. Ya, nah itu tujuan dari pembelajarannya ya. Nah, kemudian di sini ya, yuk kita sama-sama lihat perkalian bilangan 7. Perhatikan anak ya. Jadi, kembali lagi dengan Kak Ina di online kelas online. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka volume 2 di 12 perkalian bagian ketiga. Kita akan membahas tabel perkalian bilangan 7 di halaman 30 sampai dengan 31. Yuk di-subscribe dulu klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Ina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass1on.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita bahas sekarang tabel perkalian 7. Di sini ada spidol ya. Ada 7 spidol di setiap kotak. Jika ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4 seperti ini, ada berapa spidol semuanya? Berarti di sini kalau dalamnya ada 7, artinya tuh 7. Terus yang tadi ada 7, terus pengalinya berapa? Ada 4 kotak, jadi pengalinya 4 ya. Hasilnya berapa? Kalian sebetulnya bisa tambah satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi lama ya. Nah, nanti kalian harus sudah mulai terbiasa berpikir cepat perkalian ya, dengan sering-sering berlatih. 4 dikali 7 itu adalah 28. Sekarang ayo buat tabel perkalian dengan bilangan 7. Nah, menggunakan ini ya. Satu baris dulu. Satu baris itu berarti 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Kemudian sekarang bertambah satu baris lagi jadi 2.
Ya, 7 dikali 2 berarti ini 7 ditambah 7 lagi. Kalian boleh tambah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Tapi lama-lama harus mulai berpikir cepat ya. 2 dikali 7, 4, 11. Kemudian kalian bertambah satu baris jadi 3, berarti 14 ditambah 7 lagi. Jadinya 21. 3 kali 7 sama dengan 21. Sekarang bertambah lagi satu baris jadi 4. Jadi 4 baris, 4 kali 7 artinya 21 ditambah 7 lagi ya, berarti 28. 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian bertambah lagi jadi 5 baris, 28 berarti ditambah 7 lagi dong ya. Artinya berarti ini adalah 35. 5 dikali 7 sama dengan 35. Terus bertambah satu lagi jadi 6 baris, 35 ditambah 7, 45. Nah ini jadi 6 kali 7 sama dengan 42. Bertambah satu baris lagi menjadi 7 baris, nah jadi 42 ditambah 7 yaitu 49. 7 kali 7, 49. Bertambah satu baris lagi jadi 8 baris, 49 ditambah 7 jadi 56. 8 dikali 7 sama dengan 56. Terus sekarang bertambah satu baris lagi jadi 9 ya. Dan berarti 56 ditambah dengan 7 yaitu 63. 9 dikali 7 63. Oke, jadi setiap satu baris bertambah, jadi hasilnya pun bertambah 7 ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini tuh hasil dari 2 kali 7 ternyata sama dengan 2 kali 7 kali 2. Enggak nanti. Dengar dulu anak-anak, dari dulu ya. Dengarkan dulu ya anak-anak ya. Jadi perkali itu berlaku ini ya, kayak dibalik itu hasilnya akan sama. 2 kali 7 itu 14. Jadi kali 2 juga 14. Jadi dua-duanya hasilnya sama, dan diputarkan sama ya. Sekarang kita mana ini membuat kartu bilangan. Kalian bilang menggunakan kartu ya. Jadi kartu depannya perkaliannya, belakangnya hasilnya. Nah kalau ini boleh juga kalian membuat yang ada gambarnya supaya lebih menarik. Ada 7 hari dalam seminggu, ada berapa hari dalam 3 minggu. Nah berarti yang dikalinya adalah 7. Terus ada 3 minggu nih, jadi pengalinya adalah 3 ya, jadi 3 kali 7. Berarti berapa ya? 21. Yang saya tidak tahu, saya menggunakan 6 kali 7. Bagaimana kalian bisa membantunya? Coba jelaskan kepada yourself. Kalau 6 kali 7 itu berarti kan 7-nya ada 6. Kalian bisa gunakan kayak gini, 7 tambah 7 tambah 7. Jadi ditambah sampai ada 6 kali ya, kembali kerja. Tambah 7, ini baru 5, dan tambah 7. Terus ditambahin, jadi tambah 7 berapa? Tambah 7 lagi, tambah 7 lagi ya. Sama dengan 42. Nah, atau kalau misalnya mau juga, kalau kalian lebih hafal perkalian 5, berarti boleh 5 kali 7 dulu, 35. Terus berarti kan ini baru 5 kali 7 ya, berarti kita kurang 7. Nanti tinggal 35-nya kita tambah 7 supaya jadinya 6 kali 7, jadi 40. Oke, pembelajaran kita kali ini sudah selesai nih tadi. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel kami lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.academy. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya, itu ya anak ya, materi perkalian 7. Nah, sekarang sekarang dibuka ya. Materinya halaman 30. Ya, yang tadi 30 31 ya. Nah, udah dibuka materinya? Udah dibuka belum? Halaman 30 sama 31 udah ya. Nah, sekarang
Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya, supaya semangat. Ya, ice breaking dulu. Ayo kita berdiri, berdiri, anak-anak berdiri. Biar semangat, berdiri ya. Ayo berdiri, semua berdiri. Ya, ice breaking dulu. Ayo, berdiri, Farid. Ya, ayo, Baby. Ya, ya berdiri ya. Yuk kita ice breaking dulu. Ayo, Noval. Noval ke depan ya. Oke. Ayo Gian, berdiri dulu. Ayo kita nyanyikan. Mam, ayo. Ini bernyanyi ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ayo turun anak-anak. Ayo Mam, diri Mam. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, terima kasih anak-anak ya. Silakan duduk lagi. Silakan duduk anak-anak ya, terima kasih. Nah, sekarang tugas selanjutnya ya. Nah, tugas selanjutnya ya adalah di sini ya. Nah, tugas selanjutnya nih anak-anak ya. Nah, tugas selanjutnya di halaman 30 coba dibuat cuman sampai perkalian 4 aja ya. Jadi 1 kali 7 berapa? 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7, sampai perkalian 4 aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ayo dimulai anak-anak ya. Jadi ditulis ya seperti ini. Sampai 4 aja. Dan 4 aja ya. Jadi 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 7. 3 kali 7, 7. Ya udah kamu 5. Udah 5 aja dah. Dah jangan berisik, ayo. Dah. Ayo coba, dah. Ya sampai 5 aja udah. Jadi 1 kali 7 berapa ditulis ya. Kemudian 2 kali 7 berapa? Ya, kemudian 3 kali 7 berapa? 4 kali 7 berapa? 5 kali 7 berapa? Ya. Ya, Bapak kasih waktu ya 5 menit ya, pasti kalian bisa. Ya, coba dihitung ya. 1 kali 7 jadi berurutan ya. 1 kali 7-nya berapa? 2 kali 7-nya berapa? 3 kali 7-nya berapa ya? 4 kali 7-nya berapa? 5 kali 7-nya berapa ya? Ya, tunggu yang lain ya.
Udah sampai 5 aja, ya sampai 5. Ya. Ya, berarti udah ya, pada udah semua? Tanggal 5 Maret. Ya nanti istirahatnya ya. Ya. Ya, 1 kali 7 berapa anak? 1 kali 7? Ya, 1 kali 7. Nah, Bebe. Ya, Bebe dulu. Ya, 1 kali 7. 7. Nanti Umam. Nah. Nanti Umam yang kedua. Nanti gantian. Oke. Umam. Nazifa. Nah, 4 kali 7. Tunggu sebentar, Aldi. Coba pakai 7. Nah, Gian berapa? Pakai 7. Coba berapa pakai 7? Ayo pakai 7. Ah ya, pintar, terima kasih. Nah, sekarang 5 kali 7 adalah Dinda. Dah, ya. Ya. Nah, ini ya, anak-anak ya. Jadi, udah pada ngerti? Ya, jadi 1 kali 7. Ayo sama-sama. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. 5 kali 7, 35. Nah, ya. Nah, apa saja yang kita pelajari hari tadi? Tadi apa anak? Nah, tentang apa? Kok Pancasila? Tentang apa tadi? Tentang apa yang kita pelajari? Kita pelajari tadi apa? Matematika kan? Ya. Perkalian berapa matematikanya? Perkalian 7. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang ya, seru ya. Baik ya, untuk selanjutnya ya. Nah itu ya, jadi pelajaran hari ini mengenai ya perkalian 7 ya. Jadi jangan lupa ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah perkalian 6, kita refreshkan ya. Terusnya masuk tadi ada pretestnya perkalian 7 dan sekarang perkalian 7 ya. Nah, tunggu sebentar anak-anak. Nah, sekarang untuk pemberian hebat kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya untuk menutup pelajaran matematika ini. Yuk kita mulai. Berdoa dulu. Berdoa dimulai. Istirahat dulu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Inna insana watawasau bisaki watawasau bisabi sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih anak-anak ya, salam. Ya sebentar ya anak-anak, jangan dulu nih. Nanti dulu. Tunggu dari Pak Said sekarang. Halo.
Kalau Bapak bilang halo, kalian jawab hai. Kalau Bapak bilang hai, kalian jawab halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Iya, terima kasih ya. Terima kasih karena sudah memberikan waktu ya untuk Bapak mengobservasi kelas 2B. Terima kasih buat Pak Rizky. Terima kasih buat semua murid kelas 2B. Sukses selalu, semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar Pak Said? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, pada hari ini kita akan melakukan pendampingan individu yang kelima Pak ya, yaitu mengenai rentetan ya daripada kegiatan coaching supervisi akademik. Beberapa hari yang lalu Bapak sudah melakukan kegiatan coaching supervisi akademik yang telah Bapak mulai, yaitu dari pra-observasi Pak ya. Siap, betul. Kemudian Bapak juga sudah melakukan observasi kelas. Sudah, Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan ya rangkaian daripada kegiatan coaching supervisi akademik ini, yaitu tentang pasca observasi. Nah, baiklah Pak Said. Nah, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap Pak. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih. Mohon izinnya Bapak ya. Ya. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Said. Ya, alhamdulillah Pak Rizky. Ya, semoga Pak Rizky dalam keadaan sehat ya. Ya, walaupun memang setiap hari kita kehujanan, mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Rizky ya. Izin Pak Rizky, kemarin kita sudah pra observasi sebelum kita mengajar. Setelah itu kita observasi. Alhamdulillah sudah kita lalui 2 rangkaian tersebut. Nah, sekarang 1 rangkaian lagi Pak Rizky, yaitu pasca observasi. Jadi pasca itu artinya setelah observasi. Oke, izin bertanya Pak Rizky ya. Untuk pembelajaran ya, yang kemarin kita udah observasi di kelas itu, tujuannya apa aja Pak Rizky? Nah, tujuannya supaya siswa itu dapat mengenal angka bilangan. Angka bilangan ya. Bilangan. Kemudian mengenal perkalian, terutama perkalian dari 7. Iya. Mengenal ya Pak. Ya. Mengenal angka bilangan ya. Kemudian perkalian. Dan perkalian 7 ya. Perkalian 7. Dan hasil dari perkalian tersebut hasilnya. Ya. Dan hasil ya dari perkalian tersebut. Ya. Nah, selanjutnya Pak Rizky, dalam pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan ya Pak Rizky ya, apa metodenya yang Pak Rizky gunakan ya Pak Rizky ya? Nah, yang pertama ya metodenya adalah siswa ya diberikan soal. Oh, soal kayak pretest gitu ya? Iya, pretest. Oh iya, pretest ya. Jadi mereka mereview flashback yang perkalian 6 Pak Sahid. Nah, itu mereka ada nggak yang masih ingat perkalian 6 seperti 6 kali 1, 6 kali 2 seperti itu Pak Sahid. Iya. Setelah saya berikan soal tersebut, baru kemudian ditampilkan perkalian ke-7. Ya. Ke-7 itu ditampilkan. Nah, itu ditampilkan. Kemudian saya menerangkan perkalian 7 tersebut Pak Sahid. Nah, terus media-media yang digunakan sama Pak Rizky apa aja ya Pak Rizky ya? Saya medianya yang pertama adalah dengan menggunakan YouTube. Oh, YouTube. YouTube ya. YouTube. Ya, mereka jadi melihat ya bagaimana cara
untuk menghitung perkalian 7 caranya bagaimana. Kemudian setelah itu ya saya di papan tulis menerangkan perkaliannya ya. Jadi dengan berbentuk balok ya seperti itu, terus ya ada batu-batu juga ya. Nah itu jadi supaya mereka bisa memahami ya dari hasil perkalian tersebut. Ya, Pak Rizky, wah berarti media yang udah digunakan termasuk yang tipek ya, yang berkemajuan teknologi ya, memanfaatkan teknologi. Karena udah menggunakan YouTube, terus pakai proyektor juga ya, otomatis pakai laptop juga ya. Nah, berarti sudah modern gitu ya Pak Rizky ya. Alhamdulillah. Nah, untuk untuk LKPD-nya, nah itu yang Pak Rizky buat itu berapa soal Pak Rizky? Itu 5 soal. 5 soal aja, jadi dari perkalian 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, 7 kali 4, 7 kali 5. Iya, oke. Oh iya, 5 soal. Jadi cukup ya Pak Rizky ya, 5 soal untuk kelas 2 mah ya? Iya, cukup. Kelas 2 cukup 5 soal kalau untuk LKPD ya. Iya, bagus Pak Rizky, terima kasih. Izin selanjutnya, nah apa aja nih Pak Rizky yang pengen direfleksikan gitu Pak Rizky dari kegiatan pembelajaran yang kemarin saya observasi, yang buat bahan refleksi Pak Rizky untuk kedepannya gitu menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Gimana? Nah jadi untuk kedepannya anak-anak jadi ini Pak jadi yang sudah saya ajarkan perkalian ini nanti mereka saja sudah tidak lagi misalnya perkaliannya dihitung pakai balok atau pakai batu, jadi langsung cepat, misalnya 7 kali 2 14, 7 kali 5 35 seperti itu Pak, begitu. Karena untuk mereka kedepannya nanti di kelas 3 seperti itu Pak. Iya. Siap. Jadi merefleksikannya itu biar ya peserta didik itu bisa lebih paham ya Pak, tanpa harus menggunakan media konkret gitu ya. Iya betul. Terus hasil refleksi itu anak-anak gimana Pak? Apakah mereka senang ketika pembelajaran berlangsung atau mereka merasa bosan atau bagaimana Pak Rizky? Mereka senang Pak. Antusias sekali. Iya benar, betul Pak. Iya, kemarin saya lihat ketika Pak Rizky memberikan soal, semuanya angkat tangan. Masya Allah, itu luar biasa. Berarti semuanya itu antusias ya, senang ya. Iya, berarti anak-anak itu antusias, senang dalam pembelajaran yang kemarin ya Pak Rizky. Iya betul. Nah terus apa aja Pak Rizky kesulitannya Pak Rizky kemarin itu Pak Rizky ketika observasi pembelajaran? Kesulitannya adalah jadi ada beberapa anak yang masih saya tanya, dia masih meraba-raba menghitung bagaimana caranya begitu. Jadi nggak langsung misalnya 7 kali 1 berapa, ayo cepat dihitung, karena saya sudah kan flashback kemarin yang perkalian 6. Nah itu mereka masih menghitung pakai jari atau oh ya Pak lupa begitu. Jadi ada beberapa anak yang memang yang masih agak belum mengerti Pak begitu. Udah saya jelaskan itu bisa pakai batu gitu, jadi masih agak belum mengerti. Mungkin karena mungkin tadinya tambahan kurangan ya yang saya ajarkan, kemudian sekarang perkalian mungkin agak beda pengoperasiannya, jadi mereka mungkin agak kesulitan. Dan saya yakin nanti kedepannya mereka setelah nanti saya suruh mereka latihan di rumah sama orang tuanya, ya mudah-mudahan mereka udah perkalian tersebut Pak begitu. Iya, amin ya Pak. Semoga jadi hasil refleksinya itu ya alhamdulillah anak-anak happy. Iya. Pembelajarannya ya. Ketika pembelajaran anak happy, tidak ada tekanan dan anak-anak juga bisa menjawab. Cuma memang ada beberapa ya yang masih belum bisa ya. Nah, itu mungkin hanya segelintir anak aja ya. Insya Allah lebih banyak yang bisanya ya. Terima kasih Pak Rizky. Izin bertanya Pak Rizky, satu lagi nih Pak Rizky ya. Nah, rencana tindak lanjut
yang pengen Pak Rizky terapkan kepada peserta didik di kelas ya, atau khususnya buat kelas Pak Rizky deh di kelas 2 tersebut, kelas 2B. Rencana tindak lanjutnya itu apa nih untuk pembelajaran matematika ini? Nah, pembelajaran matematika ini nanti kan Rencana. kedepannya Pak, saya kan sampai perkelas 10. Nah, Iya. sampai perkelas 10 nanti di rumah ya saya suruh mereka menghafal ya Oh, perkaliannya. Jadi misalnya 1 sampai 5 dulu dihafalin, baru kemudian 5 sampai 10. Jadi dengan metode hafalan begitu Pak. Jadi Iya. awalnya saya review lagi pakai batu-batu, pakai balok. Nah, kemudian saya kasih yang perkalian 1 sampai 10, nah mereka menghafal karena untuk nanti mereka di kelas 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di setiap pembelajaran saya akan bersama-sama, misalnya 7 kali 1 Oh, 7. Nah, jadi dengan mengulang mereview seperti itu, saya yakin anak-anak nanti akan hafal seperti itu Pak. Iya, oh berarti menghafal bersama ya Pak Iya, di kelas ya. bersama itu Pak. Mungkin ada tindak lanjutnya tentang penggunaan media, apa yang lebih ditekankan lagi, atau tentang pembelajaran yang seperti apa lagi yang mau Pak Rizky buat di kelas, entah yang lebih lebih menyenangkan atau lebih apa gitu buat kelasnya Pak Rizky. Nah, untuk kedepannya saya tetap akan buat media YouTube, tapi yang lebih spesifik, misalnya 7 kali 1 bagaimana caranya. Nah, itu anak yang pertama Pak. Yang kedua, saya akan buat kelompokan berdiskusi. Jadi mereka berdiskusi nih, 7 kali 2 berapa ya. Dan yang ketiga nanti saya akan buat pola seperti kayak cerdas cermat. 7 kali 2 siapa, kelompok siapa yang duluan yang bisa, begitu Pak. Oke, berarti menggunakan itu ya, Iya, Pak. metodenya kayak jenis perlombaan gitu ya Pak Iya, ya, betul. caranya ya, Iya, Pak. buat memotivasi ya Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, jadi izin Pak Rizky, saya coba menarik kesimpulan ya Pak Rizky ya. Oke, untuk kemarin itu kan pembelajaran matematika dengan materi perkalian 7 di kelas 2, khususnya kelas 2B, kelasnya Pak Rizky. Nah, terus tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rizky capai itu ya agar peserta didik mengenal angka-angka, lalu hafal perkalian, bisa menghafal perkalian 7 ya, dan tahu caranya gitu ya, dan peserta didik mengetahui caranya. Nah, terus hasil refleksinya itu Pak Rizky itu kegiatan pembelajaran ya berlangsung dengan menyenangkan karena semua peserta didik bisa memahami sebagian besar ya, tapi memang ada yang tidak, dan semuanya juga kemarin saya lihat bilang senang, happy gitu ya ketika pembelajaran, karena saya lihat ada ice breakingnya juga. Ya, terus untuk tindak lanjutnya itu yang ingin Pak Rizky laksanakan di kelas adalah kedepannya itu Pak Rizky pengen peserta didik itu bisa menghafal perkalian 1 sampai 10 itu untuk di rumah, lalu di sekolah juga dihafal secara bersamaan ya, secara bersamaan. Lalu Pak Rizky mau membuat kelompok gitu ya, jadi dibikin kelompok, duduknya per kelompok ya, biar pembelajarannya lebih terfokus gitu ya Pak Rizky ya. Lalu sama penggunaan medianya ya Pak Rizky ya, media YouTube-nya lebih terperinci dari segi cara dan sebagainya gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky. Ya, alhamdulillah pasca observasi ini saya anggap selesai. Semoga pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi dan peserta didik menjadi lebih senang untuk pembelajaran matematikanya khususnya ya Pak Rizky ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky.